Sumpah jelasin ke gue ini gue yang salah cara nontonnya, gue yang terlalu tua, gue yang udah terlalu elit gitu. Tapi ini anime bener-bener membuat gue kayak, woi, apaan ini? Jadi gue mau nge-review recap satu season gue udah nonton, Go Loser Ranger. Ya, gue tetap ngekeh kalau gue lebih suka bilangnya Reject Ranger. Awal-awal episode di season ini gue suka banget, dan bahkan gue udah bikin review tersendiri yang thumbnailnya kayak gini. Kalian tonton aja sendiri dulu, karena sudah pasti ada beberapa argumen gue yang mungkin berbeda. Terus kalian bilang, hipokrit lu bang. Padahal kan satu impression, satu full season gitu ya, bisa beda lah. Dan sebelum gue ngamuk-ngamuk ke bagaimana anime ini membuat pala gue pusing, gue mau apresiasi dulu. Sumpah ini anime bagus banget visualnya, penggambarannya, cahaya itu yang paling penting. Pencahayaannya dan bagaimana armor helm para sentainya, senjata-senjatanya, efek-efeknya itu entah kenapa rapi banget, bagus banget. Pewarnaannya tuh luar biasa indah, glamour, bener-bener rich sekali, dan membuat gue tuh betah untuk nontonin. Kalau misalnya ini anime, gue matiin audionya dan gue nggak peduli sama apa yang terjadi. Karena menurut gue ini adalah pertama kalinya gue bilang anime yang punya masalah besar sama penyutradaraan. Jadi ini anime pacingnya nggak jelas, plottingnya nggak jelas, ceritanya makin nggak jelas, dan akhirnya jadi kacau balau. Yes, gue baca manganya, tapi gue jauh lebih ngerti ketika baca manga. Tapi di sini gue berasa banget kok ini kayak skip. Kok tiba-tiba kesini? Loh kok tau-tau udah gini? Oke, gue akan kasih contoh kejanggalan yang pertama. Koreksi gue di kolom komentar di bawah, dikritisi gue, lu sih nontonnya nggak cermat dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, tulisnya di kolom komentar di bawah. Tapi yang dia berantem sama shinobi lain gitu, random yang di hutan, yang itulah yang kayak Hidan gitu. Terus tiba-tiba kayak pakai trik potong tangan, terus biar real potong tangan beneran. Gue kayak, what? Gimana? Oke, sampai situ gue kayak, oh ya kayaknya gue yang miss atau apalah. Gue lebay gitu. Karena kan tujuannya mereka itu kan tangan itu nggak perlu nempel di situ juga, kayak bodo amat gitu. Tapi kenapa mesti potong tangan lu beneran gitu? Dan kayak, wah selamat gitu, kayak I just don't get it gitu. Pacingnya aneh banget, dan penjelasan tentang taktik dan strategi mereka tuh aneh sekali. Kalau lu ngomongin strategi waktu buat maling artefaknya Red ya, Ranger Merah, itu make sense banget, dapat gue ikuti banget. Bahkan bagaimana strategi dia buat selamat dari serangan divine weaponnya Blue gitu. Dia meledak bukan karena Blue-nya, tapi dia meledak karena dia ngedamage dirinya sendiri duluan dengan explosion. Jadi karena dia mendamage dirinya sendiri duluan pakai explosion, yang menurut gue itu sangat-sangat masuk akal. Oke, fine. Tapi setelah itu langsung berasa kayak what's going on? Paling parah adalah di arc kadet-kadetan, yang dimana mereka training dan juga babak penyisian lah. Ini ujian chuninnya mereka gitu, yang dimana mereka nanti akan naik pangkat gitu, jadi masuk ke ranger-ranger tertentu. Dan di sini kayak wow, ini keterlaluan banget. Pertama, tiba-tiba banyak karakter baru. Tahu-tahu ada karakter baru ini itu. Gue di manga juga mengalami kesulitan untuk ngafalin ini siapa, ini apa, dia motivasinya apa, ininya apa. Terus setiap karakter mesti banget dijelasin backgroundnya yang kayak gak penting, gak penting anjir, sumpah. Terus tiba-tiba strateginya bagaimana? Oke, di situ masih masuk akal, bohongin alarm, terus jadi burst mode, fine. Terus ternyata ujian ini hanyalah ilusi gitu. Yang terbenar adalah gimana caranya kalian nanti kompakan terus keroyokan gitu, cari kelompok yang paling lemah. Wow, itu masih seriusan. Di situ gue masih kayak fine, oke, ini tipikal Jepang yang semacam poetik dan romantik, nggak mau to the point gitu loh. Ini loh tipikal Asian value yang kayak di Karate Kid tuh, yang disuruh take off your jacket gitu, put it down, drop it, put it back gitu. Nggak dikasih tahu kan sama si Jackie Chan itu anaknya Will Smith buat apaan gitu, kayak gitu. Dan berhari-hari kayak gitu sampai akhirnya dikasih tahu real reasonnya gitu kan. Wah, kalau pakai jaket lu jadi nangkis, kalau naruh jaket lu ngedorong, kalau ngejatohin lu counter. Haha, wow, Asian value. Ya kayak gitulah ceritanya kira-kira di ujian-ujiannya, yang dimana buat gua kayak oke, baiklah. Dari situ mulailah pacingnya buru-buru. Tiba-tiba memperkenalkan tentang XX ya, terus Ranger Pink, terus wah itu yang lebih parah tuh, yang gua sampai bingung, ini apa nih? Tiba-tiba dapat story-nya Ranger Biru, tapi mesti banyak karakter baru lagi. Terus gue kayak ini ini timeline sekarang apa enggak, apa gimana gitu. Kayak mereka, aduh itu kacau banget tuh, bener-bener kacau. Terus kan harusnya momen CD pengen ngebelot dari monsternya, pengen ngebunuh si Pekoporanya, siapa sih nama monsternya, Peko gitu. Harusnya kan kayak sesuatu yang kayak didramatisir gitu, dibuat. Tau gak sih lo kalau di anime-anime yang paling generic deh, tiba-tiba gitu. Tapi tiba-tiba slow motion yang ditebas palanya malah yang burung terus kayak
gitu. Ini nggak kayak oh ya gitu kayak cet gitu kayak what? Apa yang sedang terjadi di sini men? Sumpah. Terus oke, tiba-tiba si Peko ini Kage Bunshin no Jutsu lah, apa Taju lah yang 1000 gitu kan. Nah ini yang paling parah nih, tahu-tahu langsung punya strategi gitu, tanpa persiapan tanpa apa, tahu-tahu langsung kayak oke gitu. Ayo kita hajar bareng-bareng, plannya kayak gini, kayak nggak ada. Tapi tahu-tahu kayak oke gitu loh. Maksud gua adalah mereka tahu-tahu mau kayak nggak ada waktu buat ngobrol, nggak ada waktu buat apa, bahkan ketemuannya juga kayak awkward gitu. Terus tahu-tahu udah punya strategi gitu. Terus tiba-tiba strateginya sederhana, lempar-lemparan sampai dapat melee paling dekat, terus lu hajar gitu kan. Terus ada keren tuh, didorong sama ditebas tapi belum kuat tebasannya gitu. Terus tiba-tiba ditembak lagi, terus satu orang berkorban. Nah ini gue bener-bener kayak nggak ngerti, ini gue yang miss lagi apa gimana? Apakah karena gue terlalu capek nontonnya atau udah terlalu nggak peduli gue? Yang tiba-tiba dia ngorbanin dia, terus tiba-tiba kayak serahkan senjatamu. Oke, senjata kita serahkan gitu kan. Jadi biar nggak ada perlawanan. Terus tiba-tiba kayak satu orang kabur. Aku tidak mau ikut-ikutan, aku kabur gitu. Terus tiba-tiba, oh ya aku paham. Apakah ini kamu serius? Iya aku paham gitu segala macam. Oke, kita semua sepakat sama si ini Among Us kita ya gitu. Iya paham gitu. Terus serahin senjatanya. Pas serahin senjatanya, tiba-tiba kayak pertama, gue nggak ngerti tiba-tiba itu helm pecah. Gara-gara ada orang setengah hidup bangun cuman bilang, oh aku paham kenapa kau menyerah. Pasti akan melakukan ini kan. Gitu pakai gaya. Gue nggak tahu apakah emang dari awal gue nggak nangkep atau apa dia punya invisible weapon di tangannya bisa membuat helm pecah, atau tiba-tiba helm pecah. Terus tiba-tiba pas yang si mayat itu ngomong jatuh lagi, tiba-tiba ceweknya injak pedang, terus pedangnya berfungsi, ya kan? Pedangnya berfungsi gitu. Terus tapi masih belum bikin dia mati, tapi semua pedang dihancurin tuh sama si Peko. Terus ternyata pedang yang dihancurin ternyata adalah bohongan, mimikri, yaitu adalah pakai bagian tubuhnya CD gitu. Tapi nggak kelihatan bagian tubuh mana yang dipakai, tapi tubuhnya masih utuh aja gitu. Terus orang-orang nggak ada yang ngeh gitu. Ternyata itu fighter di Among Us gitu, yang dimana pas dia regenerasi kelihatan jelas depan orang-orang gitu. Bahkan orang-orang nebas samping dia, tapi tidak ada yang curiga itu Among Us gitu. Dan dapat senjata bikin replika itu dari mana? Nggak ada penjelasan. It just doesn't make sense at all. Kayak aduh, it's super weird. Gue ngerasainnya kayak apa sih, kok aneh sekali gitu. Terus tiba-tiba yang Pink datang jebol-jebolin tembok gitu. Terus tiba-tiba berhasil gitu. Ada pose kayang ke belakang. It just doesn't make sense. What's going on, man? Terus tiba-tiba yang biru masih kewalahan, belum berhasil ngalahin. Terus tiba-tiba ada anak buaya datang. Dua kali dalam satu episode ada 2 penyelamatan paling apa sih istilahnya tuh? Apa sih dalam bahasa film? Gue jadi lupa gitu. Movie trope ya? Apa sih namanya? Coba komen di bawah, gue lupa. Yang istilahnya gitu ya, paling film banget sih, gue lupa. Yang sering dilakukan sama film tapi sebenarnya nggak make sense gitu. Apa istilahnya ya? Lupa gue anjir. Trop ya. Yaitu yang didorong terus jadi dia yang kena tembakan 2 kali loh. Tahu-tahu ada si Kribo nyelamatin Ranger biru. Kayak woi. Terus tiba-tiba ini nih tropnya itu tiba-tiba jadi kuat karena ada korbannya gitu. Tapi kita flashback dulu dia siapa segala macam. Terus tahu-tahu dia hampir mati, terus diselamatin sama Ranger merah. Terus tiba-tiba si fighter D turun untuk ngalahin si Ranger biru tanpa strategi, tanpa bekal. Dan di sini gue makin marah karena ada rule yang jelas dalam world building ini, kalau fighter itu kena ya, para grunts itu kena divine weapon ya, artifact weapon itu atau senjata naganya, harusnya mereka nggak bisa regenerasi. Dan itu terlihat jelas kan di mana dia punya perut bolong karena waktu pertama kali yang meledak itu dia sempat ketusuk gitu. Tapi di sini dia dihantem ya sama bola-bola bubble itu, Finding Nemo itu, dan dia baik-baik saja gitu, nggak ada luka sedikit pun. Terus tiba-tiba dia kayak udah baik-baik aja gitu. Terus Deus Ex Machina jelek banget, tahu-tahu ketembak karena masih ada Bunshin yang tersisa. Terus tiba-tiba XX nggak tahu tiba-tiba jadi aneh. Jadi tiba-tiba minta maaf, kayak lah kenapa tiba-tiba lu jadi punya relasi yang cukup baik gitu, kayak tiba-tiba jadi, padahal dia panik takut dan ini tiba-tiba tapi minta maaf, tiba-tiba sisi humannya kelihatan, kayak aneh banget. Capek nontonnya, sumpah capek. Gue kayak berasa ini apa gue salah speed, apa gue salah episode, apa gimana, sampai gue cek berkali-kali loh. Ini beneran nih. Ya kadang kan tiap episode baru tuh kayak lah tahu-tahu begini gitu. Apa sih ini kalau bukan karena premisnya yang menarik banget, yang dimana dia mengacak-acak trope dari Rangers itu sendiri. Ini anime dan visualnya juga bagus gitu nih. Anime udah hampir satu nafas dengan X-Arm, serius deh. Terus tau gak yang lebih bikin pusing pala itu lagu diulang-ulang, teng kencang banget, kayak itu mengganggu sekali men. Lagu-lagu BGM itu bukan lagu-lagu yang bikin kita kayak wah gitu, kayak julapangan ca semangat nih. Ini kayak di overuse banget lagu teng
neng gitu. Ini apa gue yang terlalu elit ya? Sumpah gue penasaran banget. Gue bener-bener bakal mungkin rutin bacain komentar kalian khusus di review gue di sini gitu, kayak is this only me atau kalian merasakan hal yang sama gitu? Karena ini terlalu parah, men. Ini terlalu parah. Harusnya nih ada sutradara yang jelas-jelas akan langsung marah gitu kalau pacingnya kayak gini dan gak ada bekas-bekasnya, kayak udah jalanin aja, udah gas aja gitu segala macam gitu, kayak gitu aja gitu. Nggak ada momen yang dispesialkan. Main slow motion aja deh, main slow motion, main freeze frame, main ketegangan, semua kayak ya everything is going on, pacingnya serata gitu, kayak motor matic gitu, kayak gitu. Nggak kayak apa ya, oke tahan, kita bikin dia lebih tegang, nggak gas terus ya bos, gue sampai kok jadi ngantuk gua. Terus dialog terakhir gue masih berharap banget ini akan intens. Oh, lu penjahatnya ya, ini cewek yang bantuin monster ketahuan gitu. Dibikin intens kayak dialognya, silence treatment dulu, kayak lagunya itu lagi teng teng neng neng. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama komplain gue, kalian jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah, gratis, lakuin aja. Dan ya gue beneran tunggu komentar-komentar kalian, men. Ini gue, jangan-jangan gue salah nonton anime, gue salah klik judul ini anjir. Apa resolusinya ya? Apa resolusinya salah gue ya? Padahal gue berharap banget ini anime bagus, men. Karena gue baca manganya lumayan, premisnya lumayan banget. Tapi gue stop karena gue tahu bakal ada anime, jadi gue nggak lanjutin baca dulu. Di anime pun punya masalah yang sama, yaitu untuk keep up with di terlalu banyak karakter. Tapi di sini buat gue udah nggak tahu deh mau gimana lagi. Dan season ini tapi gue pengen lihat orang-orang review nggak anime ini. Nggak di review juga sama banyak orang. Apa nggak ada banyak yang nonton ya di Indonesia? Di luar juga kayak gitu-gitu aja. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nabuding pamit dulu, dan untuk kita semua ya, Power Ranger, go Power Ranger, go Power Ranger.